Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah An-Nur ayat 64. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Qad ya'lamu ma antum alaih wa yawma yurja'una ilaihi fayunabbi'uhum bima 'amilu wallahu bikulli syai'in alim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, mari kita bahas tajwid yang ada di ayat ini supaya kita benar bacaannya dan lebih fasih dalam membaca Al-Quran. Ala inna lillahi, kalau ala sendiri, la ini adalah mad tabi'i. Mad tabi'i bila bertemu dengan i, ini adalah hamzah. Di lain kata atau lain kalimat, maka mad tabi'i ini berubah menjadi mad jaiz munfasil. Perubahannya itu karena cara membacanya. Kalau mad tabi'i satu alif, kalau mad jaiz munfasil bisa satu atau dua alif, makanya disebut jaiz. Jaiz artinya boleh, boleh satu, boleh dua alif. Munfasil artinya terpisah, antara ala dan inna ini terpisah. Maksudnya adalah dalam kata lain atau dalam kalimat yang lain. Ala sendiri, inna sendiri. Inna ini adalah gunnah musyaddada. Gunnah artinya berdengung, kita dengungkan. Nun yang bertasydid ini kita tahan, in. Kemudian musyaddada artinya bertasydid. Jadi semua nun yang bertasydid itu kita dengungkan. Lillahi, lillahi ini adalah lafzul jalalah yang didahului dengan kasroh, maka membacanya itu tarqiq atau tipis. Lillahi bukan lillahi, tapi lillahi. Ini disebut bacaan tarqiq atau muraqqaq. Ma fi, ma ini adalah mad tabi'i. Fis samawati ada al ta'rif bertemu dengan sin, ini disebut idgham syamsiyah. Idgham artinya masuk ke huruf sin, a-nya dan lamnya ini, al ini tidak terbaca karena sudah masuk ke huruf berikutnya. Oleh karena itu ini diberi tasydid, sehingga fi ini langsung masuk ke tasydid. Fis samawati. Kenapa fi ini asalnya panjang menjadi pendek? Jadi ini asalnya adalah mad tabi'i. Fi ini panjang, tetapi dia bertemu dengan huruf yang bertasydid di lain kata. Ini lain kata ya. Fi sendiri as-samawati, maka mad tabi'inya menjadi hilang panjangnya, jadinya langsung ke huruf shin, huruf sin ya. Apabila dia itu bertemu dengan tasydid dalam satu kata, maka disebut mad lazim mutawwal, seperti waladhdallin, kemudian tasydid lam itu dalam satu kata, maka dipanjangkan panjang sekali. Tapi kalau ini fi ini meskipun panjang, tapi karena di lain kata dengan tasydid ini sin, maka dibaca pendek. Fis langsung tasydid sin. Fis samawati. Ma dan wa ini adalah mad tabi'i, panjangnya satu alif saja. Satu alif sama dengan dua harokat. Wal ard, wal ard ini ada al, alif lam atau al ta'rif ini bertemu dengan hamzah, disebut idhar qamariyah. Qamariyah artinya bulan, maksudnya huruf-hurufnya itu disebut huruf bulan. Wal ard, roknya bersukun, yang sebelumnya ada fathah, maka disebut roknya ini rok tafkhim.
atau ro tebal, kemudian dotnya kita sukun. Sukun dot itu tidak qalqalah, artinya tidak memantul. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Dotnya tidak memantul. Wal ard, roknya ditebalkan. Kita berhenti di waqaf qaf lam, artinya al waqfu aula, artinya waqaf itu lebih utama, berhenti itu lebih baik. Qad ya'lamu ma antum alaih. Qad ya'lamu, di sini ada sukun dal. Sukun dal ini disebut qalqalah. Yang jadi pertanyaan, ini qalqalah sugro apa kubro? Kalau sugro artinya kecil, kubro artinya besar. Meskipun ini di akhir kata qad ini ya, tapi dia tetap disebut sugro atau kecil karena di tengah-tengah ayat. Jadi khusus kubro itu khusus yang di akhir ayat atau ketika diwakafkan. Kalau ini kan di tengah ayat dan tidak wakaf, maka ini sugro meskipun di akhir kata. Ini di akhir kata tapi tidak berhenti di sini, kita terus, maka disebut qalqalah sugro. Ma antum ini juga mad jaiz munfasil karena terpisah, antara ma dan antum ini maknanya terpisah, sehingga ini membacanya mad jaiz munfasil, bisa satu bisa dua alif. Antum, nun bertemu dengan ta disebut ikhfa hakiki, yang kita panjangkan, kita dengungkan. Ikhfa artinya samar. Ketika kita membaca nun, kita bersiap membaca ta, itu artinya ikhfa. Antum, jadi tidak murni kita membaca an atau n, nun mati, tapi ketika bacaan kita, rongga mulut kita itu sudah siap membaca ta. Antum, kemudian mim bertemu dengan ain, ini kita sebut dengan izhar syafawi, tidak panjang. Antum alaih, tidak panjang, izhar syafawi. Syafawi artinya bibir, maksudnya adalah makhraj atau tempat keluarnya mim ini ada di syafawi atau bibir. Alaihi kita sebut dengan mat lain. Mat lain alaihi satu alif, akan tetapi karena dia itu berhadapan dengan huruf yang disukun, maka mat lain ini berubah menjadi mat alid disukun. Sama seperti tadi, ini adalah mat tabi'i, tapi karena berhadapan dengan hamzah maka berubah menjadi mad jaiz munfasil. Demikian dalam ilmu tajwid seperti itu. Ma ini mat tabi'i, karena bertemu dengan hamzah maka berubah menjadi mad jaiz munfasil. Kalau ma sendiri itu mad tabi'i. Kalau alaihi, alai sendiri, alai ini adalah mad lain, tapi karena menghadapi huruf yang disukun maka hukumnya menjadi mad alid lisukun. Hukum itu berhubungan dengan cara membaca, maka cara membacanya bisa satu, bisa dua, bisa alif. Sedangkan mad lain sendiri itu hakikatnya itu satu alif sama dengan mad tabi'i, tapi karena di belakang atau di sukun ketika waqaf maka menjadi mad alid lisukun, sehingga kita membacanya boleh panjang sekali. Alaih, qad ya'lamu ma antum alaih. Kita waqafkan, ada waqaf lebih baik berhenti, tandanya qaf lam ya qalla ya, lebih baik berhenti. Wa yawma yurja'una ilaihi fayunabbi'uhum bima amilu. Wa yawma ini lemas ya, mat lain itu lemas. Sifat lain itu harus ada di sini, a ada sukun wau atau a ada sukun ya. Wa yau menjadi u ya. Wa yauma yurja'una, yurja'una roknya dibaca tebal atau takhim karena sebelumnya ada dhammah. Yurja'una, ainnya hati-hati, ini makhrajnya di tenggorokan. Yurja'una ilaihi juga lemas, ini lain lemas ya, lemas atau lunak. Laihi fayunabbi'uhum. Nah ini adalah mim mati bertemu dengan ba yang kita sebut dengan bacaan ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi itu kita panjangkan. Ketika kita membaca mim kita bersiap membaca ba.
dan kita dengungkan atau kita panjangkan. Fayunabbi'uhum bima amilu. Amilu wawnya ini mad tabii saja, oleh karena itu jangan terlalu panjang. Lain dengan alaih, ini lain. Kalau amilu ini hanya satu alif saja. Bima amilu. Wallahu bikulli syai'in alim. Wallahu lafdzul jalalah yang dibaca tafkhim atau tebal. Bikulli syai'in alim. In alim ini adalah izhar halqi, ada tanwin bertemu dengan ain. Halqi artinya tenggorokan, maksudnya adalah huruf-huruf izhar itu makhrajnya atau tempat keluarnya ada di tenggorokan, salah satunya adalah ain. Syai'in alim, kita baca mad alid lisukun. Kalau ali saja, ali ini adalah mad tabii karena bertemu dengan mim yang disukun maka berubah menjadi mad alid lisukun. Jadi membacanya sampai panjang 3 alif tidak apa-apa. Wallahu bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian latihan tartil Quran kitab dengan pembahasan tajwid. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.